Zion ya. Yang ada di tangan Esmeralda berarti gak pengen putus nanti untuk melakukan Stardust Dance dia. Oke, dan nantinya mungkin Glue ini bakal coba untuk nempelin keberadaan dari Joy-nya sih. Karena sebenarnya gak ada locker yang pasti banget. Tapi ini dia, game yang kedua. Match point untuk Rebellion Zion. Yap, jadi untuk sekarang langsung saja kita menuju ke game yang kedua. Mulai sepi seperti MPL Arena, kita mau ngetes dulu suaranya. MPL Arena! Masih belum semangat. Masih belum semangat, nggak apa-apa. Nanti di pertengahan mereka akan terbakar dengan sendirinya. Betul. Baru kita bakar lagi semuanya. Karena ini udah terlihat menarik sekali ya dengan deretan hero yang sudah diamankan juga. Bahkan Swallow kembali kena poking di area middle. Tapi dengan adanya Angela di hard wave-nya udah terus menerus untuk memberikan healingan. Sehingga ya dia nggak perlu repot-repot untuk recall. Yap, sementara sekarang coba lihat Case. Langsung yang mencoba untuk menarik Swallow masuk ke dalam satu turret yang ada di area tersebut. Namun set emblemnya Om. Yap, 3 basic common emblem di tangan Rebellion Zion. Ada Glue untuk spam dia dengan slam-slamnya Esmeralda dengan Stardust Dance spamnya. Dan pastinya Love Heal dari Angela. Ya spam semua bisa di early game. Gak perlu beli Enchanted Talisman. Gratis, pakai aja. Tapi barusan juga nih dari satu Little Wanderer-nya berhasil langsung diamankan oleh Vincent karena semuanya emang stay di situ hanya untuk ngeliatin. Menunggu defense shot yang dikeluarkan oleh Vincent mendarat di area tersebut. Ya, wow, ini dia challenge prediction. Papulung versus everybody. Ore. 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 Mulai ya. Mulai, oke. Yap. Ada ada MM. Iya, jadi ada late game insurance. Ada ya. jaminan late game-nya. Kita lihat ya, sudah awal ya. Kalaupun awalnya ini bisa didapatkan oleh Rebellion. Tapi sekarang Dixon. Masih ada penalty zone. Tapi Dixon tidak akan bisa bertahan jauh lebih lama lagi. Ray. Karakter Firebase-nya langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi Ray masih bisa selamat. Bahkan tadi Time of Blade terpaksa dikeluarkan. Hanya untuk bisa menggocek itu semuanya. Yep, Dixon yang berhasil untuk dipunish. Dan balik lagi Rebellion mereka bakal main tabrak gaming sih. Dan sebenarnya oke dari Dewa United Esports mereka punya Faramis. Ya. Tapi itu memaksa mereka berdekatan. Dan kita bisa lihat banyak banget sisi dari Arlotnya, dari Esmeraldanya. Dan itu bakal bisa langsung mudah untuk targeting. Ya, yang buat susah nanti ketika Cloud Altar aktif, itu ada Final Slash Arlot. Yep. Yap, itu dia. Ada satu orang langsung ditarik. Papan stringnya tadi hampir saja membuat efek immobilize. Tapi ternyata masih ada lagi sebuah ke altar. Tapi penalty zone udah mulai connect pula. Terjadi pertempuran di area tengah. Mereka semua saling berbagi dari Final Slash yang langsung mengkipas beberapa player. Bahkan untuk kali Dixon tidak kuat lagi menerima keseluruhan damage yang dihasilkan. What? Ini benar-benar agresif banget ya. Dan bahkan di sini Wattnya juga cukup lumayan sulit untuk bisa melakukan rotasi. Karena selalu di-cut juga. Mukulin Esmeralda di early game masih belum terasa pasti. Ya, dan jangan lupa Marksman ini kan harus farming dulu nih. Iya. Berarti dari Wattnya bakal disisihkan. Sedangkan tim fight 5 lawan 4 bakal dimenangkan oleh yang punya kuantitas banyak. Jelasnya Rebellion Zion tadi. Nah ini pick off enak banget sih. Entahlah kena ikatan tali silaturahmi tuh yang gak putus-putus tuh. Dari Puppet on the String-nya. Di follow up dengan cepat juga. Buset, Leo Murphy agak cukup kebingungan ya. Siapa lagi akan mau dia targeting karena ada Haze Amor pasang badan pula. Swallow beserta dengan Audi nggak pernah pisah nih berdua nih. Arlot sama Angela. Arlot Angela ya. Sama-sama nggak. Dari tadi sebenarnya di game pertama juga kelihatannya mereka jalan bareng terus kan. Dan itu efektif dan sekarang masih coba untuk jalan bersama juga karena balik lagi kalau misalkan Audi TZ dia butuh banget posisi di belakang pastinya untuk bisa melakukan backupan. Nih dari sisi leveling pun udah terlihat ya walaupun perbedaannya dikit banget tapi Watt juga masih butuh waktu. Sementara dia tadi Haze Amor selalu berada di dalam tim fight dan terjadi lagi di area atas Ray. Tidak akan kuat lagi dengan adanya satu grab di bagian atas tubuhnya. Dengan adanya Kars tadi yang langsung menambah beban kehidupannya. Gak bisa dia. Gak bisa. Ini benar-benar agresivitas tanpa batas ya. Ditabrak dimanapun berada karena banyak banget efek sisinya balik lagi. Jadi menjadi keuntungan 1.600 di menit yang keempat. Ya, dan bahkan memaksimalkan mungkin kehadiran dari Angela sendiri ya. Jadi jangan sampai mereka takut untuk main tabrak juga. Dan lihat itu dia, puppet string dari Audi TZ. Wah tertendang sudah dan hilanglah Audi. Tapi masih ada Haze Amor yang mencoba untuk bisa memberikan backupan walaupun cukup terlambat tadi ya kehadirannya. Iya. Yep. Dan bahkan ketika Angela juga memang dia punya tenacity ya, tapi ya gak bakal terlalu besar juga impactnya mungkin buat di early game, apalagi sampai dengan di geng 3 hero sekaligus. Dan ya sebenarnya Focusing mark kan, lagi Focusing dan lagi. mark, Angela betul. selalu dengan focusing mark. betul untuk supportnya dia ya. Dan PR-nya ya jangan sampai Angela yang buka rumput seperti tadi, tapi lebih ke hero-hero yang tebal-tebal mungkin. Seperti si Swallow yang buka dengan Brave Smite dia.
atau mungkin Karsnya bahkan. Yap. Karena sekali lagi ya, 3 hero tebal dipegang oleh Rebellion Sion. 2 game. 3 hero tebal, 3 badan. Ya, jadi targetnya tuh harus ke Vincent atau Audinya ya. Yap. Tapi tadi juga Leo Murphy harus mengorbankan flickernya. Begitupun teamfight di area middle. Yap, agak sedikit kebingungan lah, bener-bener bingung banget targetingnya loh. Hanya Angela emang terbuka bebas tadi, kalaupun itu pun udah sangat sulit ya untuk menggapainya. Karena turtle-nya pun berhasil diamankan lagi oleh Vincent. Tapi Leo Murphy berhasil mengantarkan satu orang ke bagian belakang, walaupun sekarang ada call yang harus dikeluarkan begitu saja. 4 player yang dimiliki oleh Rebellion begitu tebal, begitu sulit untuk langsung dihilangkan. Masih ada 3 player tersisa dari Dewa United, bahkan untuk sekarang ada Wari mencoba untuk bisa mengatakan damage pula Swallow. Dikit lagi Epi tersisa, ada satu Raja Rapati, tapi masih ada ledakan-ledakan damage dari pasti dimiliki oleh Terisla itu sendiri yang membuat Swallow pun hilang. Ini fightnya bener-bener sustain banget ya dari keduanya ya. Banyak banget hero sustain, tapi lihat Tiara top lane objektifnya bisa dapetin dan Dixon. Wap itu dia Dixon sendirian walaupun outer turretnya hilang, tapi Dixon masih berhasil selamat. Untungnya Rebellion walaupun mereka tebel, mereka masih punya 6% tambahan damage lewat focusing mark yang dihasilkan gitu loh. Oke, dan Hai Samor mengeluarkan Falling Star Moon untuk mundur terlebih dahulu karena ada sergapan yang mau dilakukan oleh Leo Murphy. Masih coba untuk bersikuku nge-clear dulu wave-nya sehingga outer turretnya nggak hancur. Dan ini menjadi sebuah counter initiate kah dari Rebellion Sion untuk bisa maju dan dipancing lagi. Hais Amor, dia nggak perlu recall, HP udah ketambah lagi. Ya, udah lupa rumah dia ya. Udah lupa rumah. Udah lupa, base-nya yang atas atau bawah. Iya. Esme no cooldown pokoknya. Oke, dan audience prediction masih untuk Dewa United 58%. Tapi udah nambah nih ya. Tadi Udah nambah. 19, sekarang 42. Betul, ada satu Bennett rest tapi Hais langsung lompat. Ada lagi ke Arthur, Wattnya hilang. Bahkan untuk Case yang masih berusaha berada di area tersebut, tapi Case langsung hilang pula penalti zone karena langsung arah 3 orang, tapi Swallow-nya masih berhasil kabur dari tersebut. Ada Ray yang udah hadir, langsung siapkah untuk mengeluarkan satu nyanyian-nyanyian begitu mengerikan, tapi Hais pun lejap untuk kali ini. Itu Swallow-nya tadi nebein turret loh. Iya. Itu nebein turret dan dia punya kalkulasi yang matang untuk keluar dari turret tersebut. Sehingga kali ini outer turret di arah middle yang bakal coba jadi target selanjutnya untuk Rebellion Sion dan berhasil. Agresif gaming, power di early yang memang harus dieksekusi. Ini berjalan dengan baik karena kalau misalnya ke late game mereka udah mulai kelimpungan dengan adanya Beatrix. Benar, ini sesuai dengan skenario juga ya. Karena tadi Watt juga harus ter-pick off. Padahal mereka lagi dive in di tengah sana. Jadi masih unggul tadi untuk Rebellion Sion dan mereka gak bakal bisa dikontes mungkin untuk di turtle kita yang sekarang. Cuman ada gangguan-gangguan kecil seperti Leo Murphy yang memantau. Ini tinggal berapa HP. Dan gak bisa sama sekali. Dari Dewa, mereka kembali tertinggal untuk turtle. Wah, langsung ditendang ada Bennett rest, tapi ternyata dirinya masih bertahan sedikit lagi tersisa. Karsnya berhasil langsung dihilangkan, tapi pertempuran masih berlanjut. Vincent ada di area belakang, tapi sampai langsung dikeluarkan, tapi Vincent masih bisa bertahan di area tersebut. Bahkan Leo Murphy masih mencoba untuk bisa mengejar langsung ke arah Heisapur, walaupun ada 3 orang di area tersebut sementara untuk Rey-nya. Rey-nya dibalikin, final saja connect. Rey-nya pula langsung line up. Angela kali ini ada satu pergerakan Audi yang selalu memberikan perlindungan, bahkan ada damage yang bisa dihasilkan pula. Itu Swallow flicker dari samping. Iya. Itu menghentikan pergerakan dari Dewa United Esports dan Ray terpunish. Kali ini dari Wave Dragon-nya. Lanjut lagi Windwalker sekarang dimiliki oleh Vincent Audi. Mundur terlebih dahulu dan siap mungkin nanti dengan harganya. Tapi Case lejaplah sudah, Bennett Rush dikeluarkan. Wattnya masih dengan modern Bennett. Belum ingin maju ke bagian depan, masih bisa mengatakan damage-nya. Masih dengan basic damage-nya saja. Tapi barusan ada lagi penalti zone langsung dikeluarkan. Karsnya mencoba untuk bisa maju ke bagian depan. Tapi masih ada lagi. Vincent? Ada pergerakan dari Vincent. Tapi Sobel bisa gak dia selamat. Dan Vincent pun gagal untuk kabur. Yap, karena tadi Harganta udah dipakai ke Hais ya. Jadi gak ada follow up lagi yang bisa dilakukan untuk Vincentnya yang memang langsung masuk ke dalam satu inner turretnya. Iya. Tapi ini peperangannya seru banget. Ya menurutku terlalu terbawa adrenalin juga sebenarnya dari Iya. Rebellion ya. Dimana mereka harus nge-reset dulu, tahan saja sebentar. Karena tadi sebenarnya tim fight yang gak perlu diinisiasikan oleh Rebellion. Mereka sudah unggul semuanya, tapi mereka ingin lebih jauh lagi. Dan itulah yang didapatkan dimana mereka bisa dipukul mundur. Wah, berantem lagi. Ini kagak mau ngasih caster istirahat bentar apa gimana nih? Hah? Ih, mau berantem mulu aja, lupa ada nggak apa-apa kita. Kayak ini derby STM yang sesungguhnya. Betul, pindah ke match yang kedua ya. Web, coba lihat tuh. Swallow sendirian langsung dikipas. Ada lagi ke Arthur, Vincent siap untuk landing dari satu defense. Tapi ternyata untuk kali ini akankah ada satu korban dapat dan Wattnya langsung menghilang. Dixon berjuang seorang diri, ada 2 rekannya langsung muncul untuk bisa memberikan sebuah backupan. Tapi Dixon di belakang masih ada Heisapor yang selalu memberikan jogetan power yang dia miliki. Heisapor sedikit lagi. Hais pun langsung hilang. Mereka masih berada di tersebut dan FPL Arena pada suaranya. Wow. Swallow kembali
muncul untuk, ya dia mau coba untuk ngorbanin nyawanya, tapi setidaknya ada trading yang cukup mahal. Dan itu yang terjadi. Tapi kalau misalkan itu bergulir terus-menerus, itu bisa jadi momen dari Dewa United memanfaatkan hal itu untuk bisa comeback nih. Ya, dan bahkan aku selalu melihatnya bahwa di sini Dixon punya peranan yang penting banget buat Dewa United. Penalty zone-nya sih yang berulang kali mengikat dan penalty zone-nya dia yang memaksakan. Team fight akhirnya harus diinisiasikan oleh Rebellion Zion. Mau gak mau nih. Karena setiap kali dia ikat, kalau gak dibantu dengan yang lainnya, ini bakal jadi rugi untuk pemain-pemain dari Rebellion. Dan balik lagi nanti ke late game, ini bakal cukup sulit ya, apalagi dengan adanya case di sini bisa membuat nantinya miskalkulasi dari Tempest of Blade-nya. Dan sekarang ternyata dikasih istirahat nih Pak nih, udah mulai tone down lagi, temponya turun lagi karena Lord-nya bakal coba untuk disenggol-senggol. Yap, dan sekarang Lord sudah di set up duluan nih oleh Rebellion. Dan ada sebuah pergerakan di mana untuk beberapa pemain Dewa mencoba untuk maju. Leo Murphy siapa lagi akan langsung dia tendang karena udah ada Swallow yang langsung masuk ke dalam area pertahanan. Tapi Swallow-nya masih berhasil kabur walaupun ada efek bakar di dalam tubuhnya. Tapi satu orang berhasil langsung dilakukan dan itu adalah Watt. Satu damage utama. Karena langsung hilang. Vincent pun langsung selejap. Dewa United mulai membalikkan keadaan. Swallow aja bisa melihat dari kejauhan dan sekarang Lord mereka yang set up balik. Dan ini kalau misalkan emang gamenya dibawa lebih lama lagi, pelan-pelan dari Dewa udah mulai bisa comeback nih. Gapnya udah mulai disusul dan sekarang bakal jadi free lord untuk Dewa United. Dan tadi mereka main rapat dari saat adanya sebuah cult altar. Itu masuk dengan Tempest of Blade, akhirnya nggak jadi maksimal. Dan free lord untuk Ray dari Dewa United. Ini main rapat dari Dewa United kenapa bisa jalan? Wow. Again and again. Swallow. Yes, oke, balik lagi tadi sedikit terpotong ya dengan tumbangnya Swallow. Kenapa bisa jalan? Karena Wah. Benar-benar gak dikasih istirahat. Mungkin untuk kali ini Om kita sebagai analis ditahan dulu. Om, ntar dulu ya Om. Kita berantem dulu katanya. Karena ini juga makin susah. Kalau misalkan Rebellion dalam posisi defense, mereka nggak punya high ground yang terlalu besar. Mereka siapapun yang maju, entahlah itu Hais, entahlah itu Swallow, bakal dipunish abis-abisan. Dan itu udah kelihatan dan sekarang gold swing-nya mengarah ke Dewa United. Yap, ini dia real time win probability 62% dan ini dia masa tenang Om. Waktunya Om. kata siapa? Masih ada lagi dan Vincent beserta dengan Angela, Audi. Oke ya, tapi balik lagi. Ini Dixon yang memang sangat mengganggu ya. Penalty zone-nya dia dan jangan lupakan mereka punya Chow, ada Leo Murphy-nya. Ini semua adalah hero-hero yang akan memaksa inisiasi dilakukan oleh Rebellion Zion. Dan tadi terpancing juga inisiasi dilakukan. Cult Altar lah yang menyelamatkan Dewa United karena mereka tim fight-nya di tempat yang sempit. Dan di saat kayak dari tadi Audinya tumbang atau Haisnya tumbang, ini kekuatan dari Rebellion Zion akan berkurang. Betul. Jadi tadi banyak banget momen tersebut yang akhirnya dimanfaatkan dan akhirnya membuat dari Dewa United sekarang udah nge-swing nih dari arah gold ya. Dan balik lagi dalam posisi defense, Rebellion Zion ini cukup sulit karena mereka nggak punya hero range untuk bisa nge-clear dari segi Lord ataupun wave-nya dari kejauhan. Dan mungkin split push. Dan juga memakan yang tadi melakukan solo lane kayak Ray. Nah ini hampir sama gak sih waktu dari Dewa United mereka menang di game 1 lawan Aura. Mereka kalah 3 turtle. Mereka balikin di Lord semuanya. Dan ini sudah mulai hampir kejadian lagi. Dan Rebellion karena mereka yang terdesak, mereka yang lagi tertekan ya mereka harus bisa memikirkan cara yang lain. Dan salah satu caranya sebenarnya adalah split push. Split push. Benar, mereka punya Link Angela. Iya. Dan Link sendirian kalau lagi split push, ini gak bakal bisa diganggu oleh satu hero aja. Yap, dan Watt juga harus memikirkan bagaimana positioning dia nantinya ya. Karena dari tadi tiap ada team fight, Watt selalu muncul menjadi notif loh. Korban pertama. Korban pertama. Siap, Leo Murphy mau makan siapa yang di depan, belakangnya Watt-nya udah langsung. Udah bocor. Ya. Yang penting Watt ini Mah ya, tapi ini kita bisa ngelihat nih sekarang dari handcam-nya ya. Cars dengan glue-nya juga. Oke, balik lagi dia punya efek sisi dan oke di awal sempat bisa mendapatkan pick off yang mahal terhadap Ray-nya. Dia grab-grab ke arah Ray-nya, tapi saat ini susah banget nih buat targeting. Karena banyak banget di dalam satu buah team fight yang besar. Targetnya mau kemana dulu nih? Oke, tapi untuk fokus ke Watt juga sebenarnya agak rugi-rugi gak sih? Karena tiap kali Bandit Red sudah dibuka dia baru tumbang. Yap. Jadi damage-nya udah terlanjur besar, udah masuk di tengah baru tuh. Tapi setidaknya tidak ada damage lanjutan. Ya, setuju. Karena selain dari Bennett, kalau damage kami di virus, tetap aja ngedamage lagi dia. Oke, dan kita lihat, kita intip nih item dari marksman-nya.
ada Win of Nature lengkap. Dan ini full damage, ada Husklaw juga bahkan ya. Dan seperti yang Pulung bilang tadi, kenapa dia pick Dewa, ada late game insurance. Yap. Final Slash sudah dikeluarkan. Swallow ada flicker tadi terlihat yang tersebut. Dan perperangan kembali terjadi. Karsnya hilang, Tempest of Blade dikeluarkan. Tapi Vincent yang masih berhasil kabur dari tersebut. Bahkan Swallow-nya langsung dikejar habis-habisan. Ada sebuah nyanyian begitu mengerikan langsung dikeluarkan. Tapi Swallow masih bisa bertahan. Immortalnya pecah untuk kali ini. Ada 4 orang di belakangnya. Swallow masih berusaha untuk bisa bertahan. Dan ada 2 dari Rebellion yang lenyap. Yep. Dan di saat kayak cult altarnya aktif, itu Vincent masuk, oke dia dimasukin sama Angela, tapi kan dia single target. Jadi di saat cult altar, itu teamfightnya semuanya kena mode buster, tapi ini apa lagi nih sekarang? Leo Murphy dikeroyok, mereka mencoba untuk bisa menggawang, tapi Vincent terpeleset, Vincent terjatuh. 1 hit terakhir di virus gak sampai. Akankah ada Raider Apati? Dan ini dia langsung ditembak, tapi ternyata kena, cuman belum bisa. Karena tadi dia sempat nge-hit ke arah jungle, HP-nya nambah lagi. Iya ada regen SP-nya tadi. Iya. Oke, masih bisa selamat, tapi kita melihat Dewa, mereka memainkan pattern yang sama, pola yang sama. Pick off terlebih dahulu, mancing agar inisiasi dimainkan juga oleh Rebellion. Kalau gak ada yang backup, gak apa-apa, mereka tetap bakal dapetin 1 point kill. Jadi mereka leading untuk kuantitas. Ternyata Chow turun gunung belum lupa dengan caranya menendang seperti apa. Wah. Dari tadi loh. Dari tadi momennya selalu ada di situ ya kan. Dan oke dia Kars yang blue gitu yang di pick off, tapi follow up-nya selalu cukup. Bennett Street yang siap. Dan akhirnya memancing nih teman-teman dari Rebellion Zion untuk masuk ke dalam team fight. Dan tanpa mengingat bahwa mereka kurang kuantitas, dari kurang jumlah lah. Yap, dan sekarang Rebellion Zion tidak ada high ground. Mereka dalam posisi kalah. Mereka defense terdiam di dalam satu base yang mereka punya. Mencoba untuk mulai maju ke depan, akankah ada 1 orang yang berhasil ditekan, tapi Leo Murphy-nya dikipas final slash portalnya pecah langsung di tersebut, tapi penalty zone. Dixon berusaha untuk bisa memberikan backup, ada 2 orang tadi langsung ditarik begitu saja. Mereka hampir saja bisa mendapatkan karena Leo Murphy, tapi backup Dixon bagus banget. Yap, langsung di backup juga dan tadi Leo Murphy dipaksa untuk masuk ke dalam inner turret. Oke, dia melepaskan immortalnya, tapi tidak ada yang tumbang, tidak ada pertukaran nyawa, tapi 1 base turret di arah bawah dari Rebellion Zion. Itu udah berhasil untuk dihancurkan dan ini menjadi sebuah keuntungan untuk Dewa United. Bisa dimanfaatin nantinya lane bawahnya. Yap. Sebenarnya tugas berat untuk Rebellion Zion sekarang adalah mereka gak bisa team fight di base turret mereka. Kalau bisa mereka ajak team fightnya di luar base turretnya. Kalau memang mau unggul ya. Karena kalau mereka sampai team fightnya di base turretnya ini bakal dimakan dengan range attack mungkin dari Dewa United. Karena kita melihat begitu banyaknya hero melee yang dimiliki oleh Rebellion Zion. Yap. Itu semua jalan kaki dan juga pukul tangan. Gak ada yang nge-range. Kecuali Angela. Iya kan? Iya, hanya Angela yang bisa dengan range yang dimiliki. Ya. Selebihnya ya di out of range aja gitu sama tim Dewa United. Dan follow up dari Dixon, ini berulang kali sih kita selalu melihat ya. Penalty zone-nya lagi dan lagi tadi hit 2-3 pemain, nggak bisa kemana-mana, ada pulse dari penalty zone. Dan itu membuat Rebellion Zion ya mau gak mau mereka ketahan. Dan sekarang, ini dia, dengan draft yang dimiliki oleh Rebellion Zion, mereka kuat early to mid game. Mereka harus bisa nge-end game-nya secepat mungkin, tanpa marksman. Sekarang, skenario seperti itu ya Om. Sekarang jam sudah sudah waktunya untuk Dewa United. Mereka pegang kendali permainan mapnya semuanya. Dan seperti yang Om bilang, power dari Rebellion Zion ada di split push. Dan itu udah di mirror juga sama Ray-nya. Ini dia tanda-tandanya lagi, langsung ditendang, salah tendang sepertinya. Pergi ke area yang berbeda karena Leo Murphy udah melakukan ultimate-nya penalty zone. Bahkan Vincent gak punya purple buff untuk kali ini. Tidak ada bahan bakar. Oke, Vincent gak punya purple buff. Dan Audi tadi mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam heist ya. Dan membuat akhirnya reset lagi. Dan karena ada Lord nih, Lord Evolve yang akan menjadi penentu. Kalau Dewa United bisa mendapatkan Lord ini akan bisa menjadi akhir untuk Rebellion. Ya dan ini sudah mulai berbahaya untuk Link ya. Karena Linknya tadi kalau aku ngelihatnya 2 basic attack dari Beatrix. 1 kotak tersisa. Sudah mulai berasa damage-nya. Wah. Beatrix ke Esmeralda sudah sangat-sangat. Jadi Way of Dragon-nya connect langsung ditendang aja tulang iga dari Kars yang langsung membuat dirinya tadi hampir masuk ke dalam satu area defensif. Dan power dari Glue juga udah mulai hilang karena adanya Faramis itu kan. Dari awal dia jarang banget untuk bisa ngelakuin grab-grab. Karena sekali sembur Ghostbusters itu anak-anaknya gila. Yes, itu dia. Jadi ya tugas utama dari Kars sekarang ya dia cuma bakal ngebagiin time dulu. Mungkin dari mencari emonya dia. Karena kalau sampai dia split-split juga akan membahayakan teman-teman setim dia. Ini dia masa tenang sebelum badai ya. Ini baru awan-awan gelapnya aja nih. Coba lihat Dixon yang mulai maju. Ray-nya Swallow. Dikit lagi Immortalnya masih ada tapi Swallow masih berhasil kabur untuk bisa balik. What?
Di tempat yang berbeda, ada Heisamor yang berhasil langsung dihilangkan oleh Watt. Oke, dan itu menjadi sebuah informasi yang sangat-sangat penting pastinya. Dewa United bakal coba untuk melakukan adanya eksekusi terhadap Lord. Karena Rebellion Zion mereka harus mundur, mereka harus defense terlebih dahulu dan tanpa adanya bisa mengkontes. Walaupun ada sneaky picky dari Vincent. Yap, sedikit lagi ya Fitri ada Lord yang berhasil langsung diamankan oleh Dewa United. Vincent berusaha untuk kabur dari area tersebut. Oke. Masih Nyaris bisa bertahan ya. Ya, tadi nyaris memang buat di steal, cuman lebih cepat tadi untuk Ray-nya dan sekali lagi tanpa purple buff. Ini Link bakal mendapatkan kesulitan yang besar banget juga. Ya, dan segi penggunaan energi bakal boros banget, tapi kalian gak bakal boros karena ada diskon dari Grab dengan 90%. Yeay, 90% makanya apalagi gas. Gas, langsung scan QR code yang di sebelah Iya, Vincent ya. Gelu aja pakai Grab. Wah, Iya, orang namanya skillnya ada yang Grab. bener. Tapi sekarang Vincent. Ada Tempest of Blade namun ternyata masih ada Angela yang masuk ke dalam tubuhnya. Ada pertempuran. Terjadi di daerah tersebut tapi tempatnya berbeda. Udah ada pertempuran, ada pecah pula. Ada 3 melawan 4. Mereka semua langsung aja pergi masuk ke dalam area tersebut. Heisamor masih berhasil selamat. Swallow-nya tidak tertolong lagi. Tapi Vincent di bagian belakang. Bahkan untuk kali ini Vincent tidak bisa pulang untuk bisa bergabung bersama rekan-rekan kaca. Lord masuk ke bagian dalam. Sedikit lagi di Virus Passion. Kars tidak kuat lagi. Tapi untuk Heisamornya masih berusaha untuk bisa memberikan standar dan maju ke bagian depan. Tapi Heisamor, Base-nya satu sama. Dewa United menolak untuk dikalah.